Sekali lagi Tuhan, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu saja. Dan jamahlah hati kami semuanya, supaya setiap kami saat mendengar, mengerti, percaya dan melakukannya, sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu. Rencana-Mu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami, dan kami serahkan pemberitaan firman, upacara, semua dalam karya-Mu Roh Kudus. Amin. Ya, saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan yang sangat terkenal, yang sudah mungkin sering sudah dengar, tapi saya percaya akan menjadi pesan Tuhan yang sangat penting sekali. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, sekali lagi ya, ayat ini dikatakan aku mendengar suara dari surga. Jadi ini adalah suara dari surga, perkataan, pesan dari surga. Kalau dibuat mudah lagi, ini adalah perkataan Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Dan saya percaya pesan Tuhan, perkataan Tuhan pasti benar dan pasti penting sekali bagi kita umat manusia. Maka saya ajak dengarkan sungguh-sungguh, saudara. Ya, dikatakan di sini ya, tuliskan, berbahagialah orang yang mati, ya, mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Yang pertama, ayat ini mengajak kita merenungkan sejenak apa yang dianggap oleh Tuhan bahagia, berbahagia, atau boleh dikatakanlah paling bahagia, yaitu adalah kalau kita bisa meninggalnya di dalam Tuhan, bukan meninggalnya di luar Tuhan. Saudara, seringkali kita manusia hidup di dunia memikirkan hanya kehidupan di dunia, memikirkan yang lahiriah, yang kita kejar hanya yang di dunia ini saja, ya, yang lahiriah. Kadang-kadang lupa ada sesuatu yang jauh lebih penting. Kenapa? Firman Tuhan berkata, di dunia ini hanya sementara, sebentar. Paulus menulis seperti orang tinggal di kemah saja. Sedangkan setelah kita meninggal, sudah akan menghadap tata pengadilan ilahi. Sudah, kalau didapatin dosanya, sudah masih ada bahaya sekali bisa masuk neraka. Sudah. Tapi kalau didapati, saudara, dosanya sudah diselesaikan karena ada pengampunan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah merelakan dirinya, ganti kita, terima hukuman, terima segala kutuk, saudara, sehingga kita bisa dibebaskan, saudara. Itu anugerah, itu ada sesuatu yang luar biasa, jauh dari segala yang bisa kita dapatkan, yang berguna untuk hidup dalam dunia. Karena sekali lagi, dunia itu sebentar, saudara. Ya, paling berapa puluh tahun, saudara, kalau sudah kita sukses, saudara. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa mati di dalam Tuhan, kita akan dapat pengampunan, kita akan dapat keselamatan, saudara. Itu kekal. Kekal itu berapa lama? Kekal itu nggak bisa dihitung. Kekal itu lebih dari 1000 tahun. Kekal itu lebih dari 1.000.000 tahun. Itu kekal. Oh, anugerah kebahagiaan yang lama, kekal, saudara. Maka sekali lagi, hari ini firman Tuhan mengajak kita semuanya merenungkan, berbahagia kalau kita bisa matinya di dalam Tuhan. Lah, bahkan juga kalau keluarga kita bisa matinya, saat matinya di dalam Tuhan. Itu anugerah, itu berkat yang luar biasa. Bukan hanya pada masa hidupnya,
Tapi matinya di luar Tuhan, bukan. Matinya dalam Tuhan. Karena itu yang menentukan, saudara ya. Jadi saja kita tangkap sungguh-sungguh, ya itu akan mendatangkan kebahagiaan. Saya lanjutkan lagi, sungguh kata roh. Jadi ayat ini, pesan ini diteguhkan lagi. Sungguh loh ini, sungguh loh ini. Kata siapa? Roh Allah, kata Tuhan. Ini sungguh, tangkap sungguh-sungguh. Jangan sampai disepelekan, jangan sampai diragukan. Sungguh, manusia cepat atau lambat pasti mati. Semua orang pasti mati. Dan setelah mati pasti menghadap tahta pengadilan ilahi. Itu pasti, saudara. Dan sekali lagi, kalau tetap ya hidupnya adalah ada dosa, dalam dosa masuk neraka, pasti. Tapi kalau sudah ada pengampunan, apalagi ada pahala, itu juga pasti kembali ke surga, pasti dapat pahala. Jadi katakan, tekankan, sungguh kata roh, supaya mereka peroleh istirahat dari jerih lelah mereka. Jadi orang meninggal dalam Tuhan itu istirahat dari jerih lelah kita. Kalau kita bisa renungkan, hidup dalam dunia itu perjuangan. Bahkan kadang-kadang perjuangan yang berat. Bayi lahir saja nangis. Kita nggak lihat bayi lahir tertawa, nggak ada, saudara. Sekalipun orang tuanya senang anaknya lahir, tapi semua bayi lahir nangis, saudara. Saya percaya itu saja perlambang. Kita semua yang hidup pasti menyadari hidup itu perjuangan, perjuangan. Sejak dari kecil perjuangan, saudara. Untuk sekolah perjuangan, saudara. Lulus sekolah masih berjuang lagi. Untuk pekerjaan, untuk nafkah, berjuang lagi. Untuk membangun rumah tangganya, berjuang. Dan saat kita terus berjuang, satu hari kita mati dalam Tuhan, itu istirahat, selesai. Enggak berjuang, enggak terlalu berat lagi, saudara. Tambah lagi karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kalau dalam dunia sudah dapat, ya waktu hidup dia sudah melakukan sesuatu, terima pengampunan, keselamatan, lalu bertobat dari dosanya, hidup dalam tuntunan Tuhan, itu akan menyertai dia. Apalagi bukan hanya diselamatkan di dalam dunia, bekerja bagi Tuhan, menghasilkan bagi kerajaan Allah, ada pahala, ada mahkota, ada rumah di surga, itu menyertai dia. Saya bersyukur, ya Bobby sudah mengalami ini, karena sejak dari kecilnya saya bersyukur lahir dalam keluarga orang tua yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pak Ne, Bu Ne, keluarga, ya sudah bersama-sama kita melayani mungkin sekitar 30 tahun gitu, saudara. Terus, dan semua anak-anak sejak dari kecil, termasuk Bobby sejak dari kecil, sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Terus sudah bertumbuh dalam Tuhan. Ayah bekerja melain dalam Tuhan. Dan saya percaya itu anugerah. Ya, itu yang pertama ya harus kita tangkap, saudara. Berbahagia sekali lagi kalau kita kelak matinya dalam Tuhan. Apalagi bukan hanya sekedar masuk surga, kita sudah kerja bagi Tuhan. Pahala, mahkota, rumah itu juga pasti dikatakan oleh Roh Allah, saudara. Nah, yang kedua, saya ingin saudara tangkap satu pelajaran yang saya rasa penting sekali untuk zaman sekarang, untuk saat ini. Cara mati, ya saudara, seseorang, saudara, itu bukan ukuran. Saudara, saya ulangi ya. Cara matinya seseorang itu bukan ukuran. Bukan ukuran orang itu baik atau tidak baik. Bukan ukuran Tuhan berkenan pada orang itu atau tidak. Cara mati itu bukan ukuran. Kita bisa lihatlah, saudara ya, ada orang-orang mungkin ya matinya baik saja, tapi kalau hidupnya dalam dosa, saudara,
Ya sama saja itu, wah bencana besar, saudara. Tapi ada juga orang yang mati kelihatannya mengalami musibah, tapi kalau itu di dalam Tuhan, ya tetap mahkota. Kita di dunia bisa lihat lah, ya orang hidupnya baik, nggak baik, matinya kelihatannya biasa, enak saja. Tapi kita juga lihat orang dalam Tuhan matinya kok, wah seperti itu ya. Contoh kalau di Alkitab lah, Stefanus. Stefanus adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Stefanus adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan matinya apa? Dirajam batu sampai mati. Sudah bayangin, dia orang cinta Tuhan, dia dicintai Tuhan, dia sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan. Tapi nyatanya matinya dirajam batu. Namun saudara bisa baca di Alkitab, Tuhan Yesus saat ini bergetar. Lihat Stefanus seperti ini. Dia tidak duduk di tahta, dia bangkit, dia nyambut Stefanus. Cara mati bukan ukuran orang itu baik atau tidak. Kelihatannya matinya baik, belum tentu orangnya baik. Loh betul saudara? Kelihatannya cara matinya nggak baik, belum tentu saudara. Bahkan juga belum tentu Tuhan berkenan atau tidak, belum tentu. Cara mati sekali lagi bukan ukuran untuk melihat seseorang, untuk melihat keadaannya. Tapi cara hidup itu yang menentukan seorang baik atau tidak. Cara hidup itu menentukan Tuhan berkenan dia atau tidak. Cara hidup Paulus itu yang menentukan Tuhan berkenan. Dia baik, dia sungguh, Tuhan senang. Saya percaya, langsung disambut oleh Tuhan. Saya percaya, langsung ya mahkota. Saya percaya, langsung dapat kemuliaan dari Tuhan. Jadi bukan cara matinya, tapi cara hidup seseorang itu yang menentukan orang ini baik atau tidak, orang ini masuk neraka atau surga, orang ini berkenan di hati Tuhan atau tidak. Cara hidup kita. Saya bersyukur saudara, saat COVID sedang merajalela, jujur banyak orang kadang-kadang kehilangan keluarganya karena COVID. Dan kadang-kadang nggak bisa terima, kenapa? Dan kadang-kadang mendadak, ketemu saja nggak boleh, kubur saja nggak boleh ikut. Kadang-kadang bagi orang itu, wah itu pergumulan yang berat sekali. Kenapa? Apalagi waktu dengar kesaksian orang lain, mujizat disembuhkan, mujizat disembuhkan, mujizat disembuhkan. Itu bisa gejolak, tanya, kenapa keluargaku tidak ditolong? Kenapa kok bisa diizinkan meninggal seperti ini? Saya senang tadi lagunya Semua Baik. Sebetulnya semua yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita, anak-anaknya, apapun itu sebetulnya ada tujuan baik. Hanya kita yang belum mengerti saja. Cara mati bukan ukuran Tuhan berkenan atau tidak, Tuhan sedang mempersiapkan atau tidak, tapi cara hidup. Ya firman ini sebetulnya saya dapatkan pada saat itu saudara. Banyak orang sedang bergumul, kenapa keluargaku meninggal, nggak ditolong oleh Tuhan. Sedangkan yang lain, wah mujizat, mujizat. Saat saya sampaikan firman ini, malamnya saya diberi WhatsApp oleh seorang. Dia nangis. Dia berkata, terima kasih Pak Baca. Aku berbulan-bulan gak bisa terima dengan Tuhan. Kenapa keluargaku kok diizinkan seperti ini? Aku berdoa, aku berjuang. Kita ya satu keluarga melayani sungguh-sungguh. Kok Tuhan tidak tolong? Dia juga berkata, saat aku dengar orang bersaksi, aku lebih lagi gejolak. Kenapa dia ditolong, tapi keluarga aku gak ditolong? Kenapa? Waktu dia dengar firman Tuhan ini, dia nangis. Dia berkata, terima kasih Tuhan, firman-Mu membukakan kami. Yang aku lihat kelihatannya tidak baik, belum tentu tidak baik.
Bahkan aku sekarang percaya itu bukan ukuran. Semua yang Tuhan izinkan itu baik. Semua rencana Tuhan itu baik. Segala sesuatunya baik daripada Tuhan. Demikian juga dengan apa yang dialami ya oleh Bobby, Pak Nis, keluarga. Harus bisa melihat bukan cara seorang meninggal, tapi cara hidupnya. Itu yang menentukan baik atau tidak baik. Maka ya, lagu yang kedua tadi saya percaya Tuhan sudah dari lagu pertama kedua bisa searah. Maka yang terpenting dalam hidup kita, muliakan Tuhan. Hiduplah dalam Tuhan, muliakan Tuhan. Jadi setelah kita mujikan semua baik kok, sebetulnya semua baik kok, hanya kadang-kadang kita belum mengerti saja. Maka biarlah kita percaya, biarlah kita lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama dalam hidup ini memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Saat kita terus menomorsatukan memuliakan Tuhan, pasti akhirnya akan matinya dalam Tuhan, matinya dalam kemuliaan, matinya dalam kasih karunia, matinya dalam anugerah Tuhan. Saya percaya tidak secara kebetulan. Ya, saya juga ajak semua dulu waktu COVID menjalar tinggi. Jadi kalau lihat orang ya meninggal karena COVID, kita jangan ada yang berpikir salah. Ya, bahkan kalau ada keluarganya yang mengalami sampai sekarang mungkin masih ada yang masih tanda tanya, kenapa keluargaku dulu seperti itu, diizinkan Tuhan. Saudara percaya firman Tuhan. Tadi dikatakan ini suara dari surga. Ini perkataan Roh Allah. Ini perkataan Tuhan yang sedang berbicara kepada setiap kita, saudara. Jadi juga saudara, saja kita semua khususnya Pak Nis keluarga, saudara, lepas dengan ikhlas, tetap mengucap syukur. Saya jangan goyah. Saya percaya satu lagi, Tuhan itu menuntun kita luar biasa. Tidak kebetulan kemarin minggu Pak Nis keluarga melayani Tuhan. Firman Tuhannya berkata apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dalam segala situasi. Setelah melayani seharian, firman Tuhan bicara seperti itu berapa kali ya? 6 atau 7 kali ibadahnya. 6 kali. Pulang dapat berita Bobby anaknya ya malam seperti itu. Tuhan itu menuntun. Itu sudah diberi rema lebih, dikuatkan dulu. Sudah ada pesan dalam segala hal. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, jangan hilang. Kalau itu terus teguh, akan terus berjalan dalam Tuhan, makin lebih dan makin lebih. Sekali waktu semua siapapun, termasuk saya sama, semua juga akan mati. Tapi kita biarlah matinya dalam Tuhan, matinya dalam kemuliaan, matinya dalam perkenanan Tuhan, matinya dalam kasih karunia Tuhan. Itu yang paling bahagia. Karena kebahagiaan itu kita. Dan saya percaya itu penting sekali. Saya kutip beberapa perkataan Paulus, Filipi 1 ayat 21 dan 22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus tahu semuanya ini, dia nulis banyak, maka dia ambil keputusan, hidupku itu Kristus. Nomor 1 Kristus. Orang lihat Kristus dalam hidupmu. Bagiku dia adalah pusat ya dalam kehidupan, fokus dalam kehidupan. Hidupku Kristus, segala sesuatu untuk Kristus. Mati pun untung. Ayat ini bicara mati pun dapat pahala, mati pun dapat Roma di surga, mati pun dapat mahkota. Kalau di luar Kristus, mati itu kehilangan habis-habisan.
Semua hartanya habis, nggak ada yang bisa dibawa. Kedudukannya habis, lenyap, nggak bisa ada yang dibawa. Semuanya yang diperjuangkan mati-matian habis kalau mati di luar Kristus. Tapi kalau matinya dalam Kristus, saatnya mendapatkan besar-besaran yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yang sudah direncanakan Tuhan. Surga itu luar biasa, Roma di surga itu luar biasa, pahala dari Tuhan itu luar biasa, mahkota Tuhan itu luar biasa. Sangat beda. Mati di luar Tuhan, mati dalam Tuhan itu beda. Mati dalam dosa dengan mati dalam kasih karunia Tuhan beda. Itu yang katakan terus ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, kalau kita yang masih diizinkan hidup, Paulus berkata, kalau aku masih diizin hidup, saudara, berarti harus kerja menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Hasil buah itu bukan untuk kita, itu yang lain. Sajak kita semua, khususnya Pak Nis keluarga, tangkap pesan Paulus. Yang masih hidup, kerja menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Ya, Bobby sudah dapatkan sesuatu yang luar biasa. 2 Timotius 7, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, maka akan mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman, karena melihara iman. Dan aku telah menerima, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan padaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan. Juga sama untuk kita semua, semua orang. Saya percaya ini pesan Tuhan. Jangan ada di antara saudara yang masih hidup dalam dosa. Jangan ada di antara saudara yang belum terima pengampunan dari Tuhan. Semua orang sudah berbuat dosa. Setiap orang butuh pengampunan. Jangan ada di antara saudara yang belum mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan, dari Allah yang tidak bisa bohong. Kalau ada hari ini kesempatan, Tuhan berkata hari ini, kalau engkau mendengar perkataanku, aku ketuk pintu hatimu, bukalah pintu hatimu, aku akan masuk, aku akan makan bersama, aku akan tinggal bersama, aku akan menyertai sana. Itu anugerah. Ya, saya tidak berpanjangkan firman Tuhan. Kita pujikan yang terakhir tadi, yang terutama dalam hidup ini. Ini sebagai tanggapan kita pada firman Tuhan. Semua bangkit berdiri, saudara. Sekali lagi saudara katakan tulus dari hati kita yang paling dalam. Ya, terutama di dalam hidup ini. Biar ini menjadi keputusan kita, saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Biar ini menjadi pernyataan kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Kami mau meninggikan, kami mau memuliakan Engkau,
selama-lamanya sampai akhir hidup. Ya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan, saya mau cinta Yesus, cinta. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Ya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta. Semua datang pada Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada setiap kita. Saat ini Tuhan sedang berkata, yang paling berbahagia adalah kalau kita saat meninggal, kita meninggalnya di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan, bukan di dalam dosa, tapi di dalam Tuhan. Karena ada pengampunan, karena ada keselamatan, karena ada kasih karunia, karena ada Roma di surga, karena ada pahala, karena ada mahkota, karena ada jaminan yang pasti. Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus terpetrekkan dalam kehidupan setiap kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema, perkataan-Mu ini menjadi rema, berbicara khusus kepada setiap kita, setiap kami yang ada. Tuhan, kalau ada yang masih hidup di luar Tuhan, kalau ada yang belum mendapatkan pengampunan, keselamatan dari Tuhan, saat ini Tuhan, biarlah Engkau bukakan, biarlah Engkau singkapkan, sehingga bisa menyadari, sehingga bisa mengerti, sehingga bisa percaya, sehingga saat ini datang padamu Tuhan, dan sungguh-sungguh Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga sungguh sejak saat ini juga hidup di dalam Tuhan. Terus Tuhan yang menyertai dan menuntun senantiasa. Khususnya kami berdoa untuk Pak Nei sekeluarga. Firman-Mu berbicara, Firman-Mu menjadi rema Tuhan, sehingga menghiburkan, sehingga memberi kekuatan, sehingga justru memberi arah dalam kehidupannya. Makin lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, makin lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan sungguh-sungguh mengalami setiap kami, setiap kita semua saat kelak mati, matinya di dalam Tuhan, dalam kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami serahkan semua acara, semua yang harus dilakukan sampai penguburannya dalam pelindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam tuntunan, sehingga semua berjalan dengan baik. Bahkan untuk terus hari-hari berikutnya kami serahkan Pak Nei sekeluarga terus Tuhan dalam tuntunan Tuhan, terus dalam kasih karunia-Mu, bahkan dipakai oleh Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan juga untuk semua yang saat ini sedang mengikuti acara ini, Tuhan Engkau berikan kasih karunia, biarlah hidup mereka semua selalu dalam perlindungan-Mu, selalu dalam tuntunan-Mu Tuhan, selalu dalam kasih karunia, kemurahan, anugerah-Mu Tuhan. Bahkan hidup yang dipakai Tuhan berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah sampaikan firman, dan kami serahkan segala sesuatunya yang masih akan dilakukan dalam pengurapan-Mu, dalam pertolongan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk saudara semuanya. Saya serahkan Pak Ditya kalau ada yang masih.